Guys, terima kasih ya atas kesetiaannya menunggu. Kita akan lanjutkan lagi sore hari ini dengan Krisdayanti. Mari kita lihat. Wow, dia tadi main-main apa namanya tuh? Filter aku juga ah. Oke, kita menunggu. Ya, dia udah wave. Kamu request aku lagi ya, Wak. Aku pakai eyeliner dulu. Kalian masih mendengarkan toh? Coba mana ini? Request aku dulu, Wak. Kau request lagi. Ini kenapa pada hahaha sih? Karena kita main filter ya. Tunggu ya, kita tunggu dia request lagi. Waiting for. Nah, nih. Nah, Tadi. kamu pakai filter apa itu? Ya kalau udah hang gitu aja emang. Udah tadi aku upload dulu yang tadi, mau nggak mau deh. Coba sekarang Oh, kamu yang ngomong tadi ada suara. diupload. Aku upload dulu aja. Jadi Yang mainan pokoknya filter kan. kayak bokeh gitu, kayak bokeh. Tuh, lanjut tuh kata Melanie Subono, dimarahin loh sama dia. Nih, gue marahin loh. Kok pakai panci gitu, Bo? Iya, lu sih lama. Gue jadi masak dulu tuh. Mel, Tuh Mel, ada. Mel. Melani dong di join. Mel, Mel. Oh ya, tahu dia. Kayaknya dia. Coba ya. Sebentar. Coba. Tenang. Semua tenang. Saya jawab di sini. Perkara Krisdayanti saya jawab di sini. Tunggu. Oh, jadi gini. Tadi ada yang bilang kalau misalkan ada kalau lagi live jangan terima telepon. Itu telepon dari tadi masuk terus memang, tapi aku nggak angkat. Lah, makanya kamu tuh kalau lagi terima Gojek apa Grab, mau dibayar dulu. Kurang aja tuh. Mel, lu request dong ke sini, Mel. Bisa Aku nggak bisa dia? invite Mel dong. Coba, Melanie. Ini juga nih perempuan pekerja keras nih. Dari Oh, mana from dia? Kupang. Ada dari Kupang. Ini tanpa bermaksud mempressure Atta sama Aurel ya. Kamu nunggu cucu nggak? Ya, sedikasihnya aja, tak. Bukan, rasamu tuh loh. Rasanya pengen jadi eyang, jadi oma. Tuh kamu udah kebayang-bayang apa belum? Kadang kalau ketemu sama Titi, ketemu sama Mama Ute, ketemu Yuni, ketemu yang udah senior-senior kayak Mama Ina, mereka bilang gini, kok jadinya lo duluan yang mantu, katanya gitu. Nah, terima kasih tuh ada yang Nggak bilang nyangka kita ya. dua cantik, dua pinter. Seneng ya Terima baca-baca ini. kasih. Terima kasih. Iya. Ini pertanyaan berikutnya adalah, ini orang-orang juga pada pengen kepo. Ini dari tadi kan pertanyaan gue sebagai teman, sekarang pertanyaan gue sebagai netizen. Ini orang-orang pada juga ngelihat, wah, Jial juga udah mulai serius pacarannya. Kalau sampai tiba-tiba dia juga minta izin nikah, lu udah siap? Wah, Kemarin itu aku begitu dikenalin sama pacarnya sih aku cuma langsung bisikin aja, Jel nggak mau buru-buru kan, nggak Mi gitu. Kayaknya memang ayahnya juga pesenin kayak mempersiapkan dia untuk bisnis lanjutin ayahnya mungkin ya. Jadi kayaknya belum kelihatan sih. dia lagi masih muda juga sih ya, dua-duanya ya. Iya. Dua-duanya masih muda. Mbok biarin dulu. Benar-benar. Ayahnya dulu umur Tak, berapa gue mau nikah sama nanya kamu? dong. Aku tuh kan gini ya. Aku mau nanya dong gantian dong. Gue yang Oh, nanya. iya, galakan dia. Boleh nanya, silakan. Jadi gini ya, jadi semua teman-teman yang di sini juga mesti tahu bahwa sebetulnya ketika suamiku ngajak aku nikah itu wacana pertamanya adalah untuk tinggal di Bali. Masa? Iya, karena gini, kebayangkan badannya Raul harus setiap terbang ke Jakarta itu capeknya luar biasa karena memang pintu satu-satunya masuk ke Timor Jauh. Leste itu lewat Bali. Ya, betul. Pintunya itu cuma lewat Bali, kecuali lewat darat, lewat Kupang. Nah, kalau misalkan lewat Bali itu, terus kalau misalkan setiap Jumat dia terbang ke Bali, and then kita tinggal di Bali gitu. Nah, itu terus nanti Senin pagi dia ke Timor Leste lagi. Kan itu kan jadi nggak capek. Nah, Ya. cuman itu sampai tahun ke-10 sampai sekarang nggak tercapai. Kenapa? Boleh tahu Karena, nggak? ya karena aku tuh merasa waktu itu di Bali kok kayaknya gue nggak punya tetangga gitu. Kayaknya apa hidupnya sendiri-sendiri atau gimana? Pak, di sana tuh. Enggak ah. Apanya sih sendiri-sendiri? Maksudnya kamu pengen tinggal di rumah yang klaster gitu? Enggak, jadi perasaan kalau misalkan bangun rumah yang seperti villa gitu kan kayaknya nggak punya tetangga gitu. Kalau Bali itu bisa untuk
weekend aja gitu. Tapi kalau untuk tinggal keseharian itu kayaknya aku masih belum bisa, sampai tahun ke-10 ini juga belum bisa mikir kalau memang harus tinggal di Bali tuh gimana. Oh gitu. Enggak lah, menurutku sih sebenarnya tetangga itu tergantung daerah kamu tinggal sih. Kalau tinggal daerah yang villa-villa kiri kanan banyak bule-bule ya, of course kamu akan merasa ini tetangga gue apa enggak ya, rumah sebelah ada orang apa enggak ya, apa Iya, disewain apa ya enggak kayak ya gitu. gitu. Jadi Heeh. mungkin cari daerah yang memang enak. Kalau gue sih seneng yang sepi, tapi juga yang masih ada masyarakat lokalnya. Kalau menurut gue sih. Oh, oke Jadi oke. kalau ada masyarakat lokalnya gitu, kita jadi main sama orang Banjar juga, jadi Mm-mm. ngerti Pak Kliannya siapa, kita hi-hi di jalan juga apa Dijagain. nyaman gitu. Gitu karena kan Oke. kita pindah, we are a part of them sekarang gitu Ya, loh. Jadi kapan gitu-gitu. kau pindah ke sini, Wak? Aku tunggu. Jadi memang sudah ada wacana gitu, udah lama banget. Cuman kalau untuk pindah ya, sebetulnya kerja dari manapun bisa karena juga kan uh, penerbangan dan lain-lain itu mendukung. Toh aku sebagai pekerja seni juga masih bisa kerja dari manapun, ya kan? Jadi wakil rakyat juga kan Senin sampai Kamis, hari Jumat, Sabtu, Minggu itu hari fraksi atau hari didapil. Jadi sebetulnya semuanya bisa bisa diatur ya. Ya mudah-mudahan lah Gusti Allah nanti temukan kita jadi tetangga. Amin. Sebelah gue itu tuh kayaknya mau dijual. Mau gue tanyain. Loh, tanahnya mau dijual. Cepet loh kalau gue. Cepet, namanya juga Inang. Cepet gue langsung. Cepet, kapan? Saya Berarti aku fotoin. minta tolong. Mama mama. Jadi kamu jadi tetangga sama aku, kamu nggak punya alasan lagi sekarang bilang nggak ada Nah, tetangga. nah bener. Tetangganya sama aku. Tiap hari nanti minum kopi sama makan vegan donat, oke? Okay? Aduh. Tak, bersyukur banget lah. Pokoknya kita doakan semua perempuan-perempuan yang ada di sini tuh juga merasa nyaman ya. Jadi perempuan yang sekarang semuanya pasti di pandemi ini kan melakukan perubahan perilaku ya. Kalau boleh bilang ke Ya, sahabat-sahabat semua, kita tuh jangan pernah khawatir. Ada yang bilang negara kita resesi atau apapun, kita masih bersyukur lah. Kita masih punya apa ya, kesamaan energi untuk bergotong royong skala besar, ya, ya. untuk ini apa, kita masih punya semangat apa, gotong royong lah, itu aja gitu. Negara Hmm, kita tuh masih sangat bersyukur lah hmm. dibandingkan negara-negara lain ya. Kita nggak boleh putus asa dan hilang semangat lah di saat kita berjibaku dengan pandemi ini. Karena kita masih belum tahu kan kapan selesainya. Ini masih Hmm. maraton, Wak. Masih lama Mm-mm. ini. Maraton Bener, selesai, kita disuruh lanjut lagi next maraton. Terus ini, kita bener, belum tahu. bener. Nah Gue makanya punya itu satu, tadi yang gue bilang, itu perubahan perilaku itu ya kita harus apa ya, berdamai dan memberikan kenyamanan ini sebagai bagian dari pola hidup baru. betul. Mau terima, harus mau terima. Ini udah berubah. Dunia nggak akan kembali kayak dulu lagi. Udah forget it. Ya, Yang ya lama betul. sudah berlalu. Ya, pertanyaan terakhir yang mungkin sedikit serius. Kalau bisa dikunjungi lagi, walaupun kita semua tahu tidak bisa, uh, masa hidupmu dari dulu sampai sekarang. Dan yang ketika gue bicara itu nggak cuma dari masa waktu dulu perkawinan pertama atau apa, tapi dari dulu, dari waktu kecil, dari waktu yang lu bisa inget dari waktu kecil lo sama Yunet Hmm. atau ketika apapun itulah. Apa Hmm. masa yang kalau kamu bisa, kamu pengen balik lagi ke situ untuk bukan menyesal ya, maksudnya Ya. ada yang kamu bisa perbaiki gitu loh di situ. Oh, Apa sih kira-kira? aduh, tak, gue tuh cuma satu gitu ya. Memang kita tuh nggak bisa kita kembali ke masa lalu. Kita Ya, fokus kita dalam masa depan. Kita nggak bisa perbaiki masa lalu. Kita nggak bisa terus apa, merasa menyesal, terus berhentilah sudah menyalahkan diri sendiri. Waktu kita, usia kita udah berapa lama lagi sih, tak, gitu. Kita penuhi dengan rasa syukur, lakukan semua yang positif. Saya yakin semua yang ada di sini juga setuju kalau kita apa ya, mengimani dan teguh hati kita akan sisa umur yang dikasih ini. Ya syukur-syukur kita semua panjang umur, tetap produktif, tetap kreatif, ya kan. Anak-anak kita masih kecil-kecil ya, tak ya, yang kecil-kecil ini, ya kan, Amora sama Kellen ini kan kita harus perjuangkan peta nasibnya sebaik mungkin. Nah, ya. kalau misalkan mau ngomong kembali dulu tuh aku cuma pingin satu sebetulnya, aku tuh pingin bisa sekolah. Yang Oh, aku oke. nyesal tuh kepingin gitu, tapi ya kan apalagi zaman sekarang, kayaknya wakil rakyat juga kita adalah
sedikit banyak yang berasumsi atau punya a priori, punya kepatutan apa, punya kebisaan apa sih dengan lulusan SMA. Cuman buat saya ya itu kembali adaptasi seluas-luasnya. Belajar seluas-luasnya. Aku belajar dari tadi kamu ngomong, aku juga belajar. Banyak keteladanan-keteladanan yang tiap hari kita temukan di sekeliling kita, dan aku orangnya emang suka nyatet. Dari dulu emang gue tuh demennya nyatet. Kita sama. Demennya nyatet. Nah, sampai ini gue ngasih lo pertanyaan aja, catatan coretan. Dan aku maksudnya sekolah Lemhanas dan lain-lain itu semua teman-teman yang senior wakil rakyat itu udah bilang, Mbak Kadir rajin nyatet ya. Terus saya bilang, memang saya dari SD itu tugas saya di sekolah sekretaris, gue bagian nulis. Sampai adik gue berasumsi gini, Mbak Ii nggak penting tulisan bagus, yang penting otaknya bagus. Makanya aku tuh selalu berambisi, karena dulu nggak sempat secara akademis belajar menuntut ilmu, karena bukan karena nggak kesempatan loh. Bukan karena nggak punya duit buat daftar loh, tak. Karena aku udah keenakan terima duit. Ya. Sampai akhirnya, iya kan, udah kesenangan cari kerja, udah nggak ada kesempatan, kemampuan. Sekarang mau sekolah, kuliah terbuka, apa segala macam sebetulnya bisa. Cuman waktunya anak-anak banyak yang keambil gitu. Jadi ya udah belajar seadanya aja dimanapun. Jadi kalau kamu tanya nanti, apa yang menyesal, tapi ya nanti gitu, bisa nanti begitu Amora Kellen udah gedean, lo bisa gitu ya? Kayak sekarang aja kan kayak Harvard atau Cornell itu kan juga ngadain Cornell atau apa, jadi bisa banget. Bisa banget. Tapi memang itu ya, kita perempuan ya, ketika udah jadi istri, jadi ibu, terus tiba-tiba kayaknya gue kepengen ini deh, gue mau nyoba ini, itu memang harus nunggu. Bedanya sama laki-laki tuh itu harus mau nunggu. Karena anak-anak butuh kita. Betul. Suami butuh kita, anak-anak butuh kita, dan waktu itu tidak bisa diulangi lagi sih. Memang benar. Ya kan? Coba aku tanya suami aku dulu. Ya kan suami? Tuh, iya kata dia. Lo pakai apa jawab, sih, Tak? Gue mau dong. Ntar gue kirim dah. Gimana gue ngirimnya di sini? Gue juga bingung. gue tadi bilang tuh, dia jawab tuh, dia nggak tahu gue di sini lagi ada yang meluk-melukin gue di sini. Nggak ngerti dia. Ini kan tadi masak-masak lo udah lihat. Coba mana lagi? Yang ini dong. Gimana? Kamu suka makan jagung nggak? Kok tahu, gue doyan banget jagung. Ya emang jagung enak, makanya kamu harus pindah ke Bali. Gila ya itu muka. Emang lo aja yang pinter main stiker di WhatsApp. Gue juga bisa. Lo, gue tadi muncul stiker, coba ini. Nah itu cakep tuh. Apa tuh? Aduh, ntar hilang. Aduh, come on, jangan itu, ya ampun. Aku mau capture, tunggu, aku mau capture dulu. Balik. Aduh, lucu kan? Maaf ini teman-teman ini yang lagi join ini, kalau misalkan bilang kita cuawaan. Enggak, karena memang sama Sofi Navita ini bener-bener deh. Dia kakak adik itu pinter dua-duanya. Lea Simanjuntak itu juga luar biasa di panggung. Jadi emang kita tuh tukar-tukar pengalaman, karena aku tahu banyak, memang aku jatuh cinta sama dia tuh karena memang ya dia bukan satu-satunya sih. Ya maksudnya dia MC, cuma latar belakang akademisinya tuh luar biasa. Dan dia gitu. Suka olahraga. Astaga. Olahraga ya, Yanti awas kalau nggak olahraga. Ya, supaya kencang semua badan kita, oke? Okay? Aduh, gawat. Udah, lo mau kerja lagi kan nih? Ya. Ya udah, gue mau berterima kasih dulu karena tunggu gue matiin dulu semua filter ini, nggak penting. Nah, terima kasih untuk waktumu. Sampai kita berjumpa lagi ya. Walaupun kita berjauhan, tapi asal lo tahu aja bahwa hati kita selalu bertaut. No matter what you go through in life, no matter what ya. No matter what ya, Yan. Gue pengen tahu aja, apapun itu no matter what. Dari dulu, apapun sempat ada kasus apa ada di media, tolong ketahui satu hal, bahwa gue selalu mendoakan lo. Pasti beda rasa, kita tuh punya getaran, kita tuh punya ketautan yang sama. Kan kita tuh seneng kalau perempuan lain juga berhasil, kita seneng perempuan lain punya partisipasi yang lebih besar dimanapun dia berada, ditugaskan oleh Tuhannya dalam pengabdiannya, dalam
dia bersyukur, semua orang punya kepatutan yang layak diperjuangkan. Oke. Thank you ya. Tak, thank you ya, aku peluk kamu dulu. Terima kasih Mas Pongki, dua anakmu yang luar biasa. Makasih Mas Pongki katanya. Ini nih, mumpung orangnya ada di sebelah gue nih. Aduh, Mas Pongki, Angel. ya Allah. Mas, aduh, mau Jawa. Dasar ya suamimu itu. Terima kasih. Sampai Makasih. ketemu. Selamat jumpa ya, ya. Berarti mau nyanyi kan? Bye. Bye. I love you. I love you. Dadah. Bye. Bye. Kalau begitu saya dan suami saya mau undur pamit dulu dari acara Sofina Fit Talks. Memang Pongki itu kalau sore rambutnya agak coklat-coklat gitu kayak roti sobek coklat. Terima kasih hari ini untuk waktumu sudah menonton. Sampai bertemu lagi di Sofina Fit Talks berikutnya. You are loved.